kembali dengan saya Ibu Romaida Sitinjak dalam pembelajaran matematika dengan materi pembagian pecahan. Semoga anak ibu semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, sekarang kita lanjutkan pembelajarannya. Pembagian pecahan. Oke, dalam materi pembagian pecahan, syaratnya kita akan mengubah pecahan ke dalam pecahan biasa. Misalkan dia pecahan desimal, pecahan persen, kita ubah dulu ke pecahan biasa. Oke, pembagian itu dituliskan secara umum A per B dibagi dengan C per D. Oke, dalam pembagian ini untuk mengerjakannya ini A per B, tanda bagi ini kita ubah menjadi kali dan membalikan suku kedua, ketiga dan seterusnya. Oke, ini C per D menjadi D per C. Oke, bila pecahannya lebih dari satu, ini bisa lagi bagi pecahan berikutnya. Maka pecahan suku kedua, ketiga dan selanjutnya itu kita putar atau dibalikkan. Oke, contoh soal 4/9 dibagi 3. Oke, perhatikan. Ini pecahan biasa, ini bilangan asli. Oke, caranya 4/9. 3 ini sama artinya dengan 3/1. Oke, kita kerjakan. 4/9 kita ubah menjadi kali. Oke, kita balikkan menjadi 1/3. Baru kita kalikan. Oke, ingat sudah belajar perkalian kan? 4 kali 1, 4, 9 kali 3, 27. Contoh yang kedua, 5 dibagi 4/20. Oke, bilangan asli dibagi dengan pecahan ya. Oke, perhatikan. Oke, 5 ini berarti 5/1 bagi 4/20 sama dengan 5/1 kali 20/4. Oke, perhatikan. Ini boleh kamu sederhanakan dulu ya. 5/1 itu 5 kali 20/4. 20 dibagi 4 hasilnya kan 5. Oke, sama dengan 25. Contoh yang ketiga, 3/7 dibagi 6/11 sama dengan 3/7 kali 11/6 sama dengan, perhatikan, 3 dan 6 sama-sama kelipatan 3, bagi 3 1, bagi 3 2, baru kalikan. 1 dikali 11 11, 7 dikali 2 14. Oke, contoh yang keempat, 21/3 dibagi 3/6. Ingat, ini adalah pecahan campuran. Perlu ibu ingatkan, setiap kamu menuliskan pecahan campuran harus diperhatikan cara menulisnya. Karena pada buku latihan anak ibu ada banyak yang salah menuliskan. Contoh, misalkan 1/2/3 menulisnya begini, 1/2/3. Bukan seperti ini ya. Ini salah. Ini bacanya 12/3. Yang benar itu adalah ini 1/2/3. Oke, sekarang kita lanjutkan membahas contoh soalnya. 21/3 kita ubah ke dalam pecahan biasa. 2 dikali 3 6 ditambah 1 7/3 bagi 3 dikali 6 18 ditambah 3 21/6. Oke, sama dengan 7/3. Ingat, kali 6/21. Perhatikan antara pembilang dan penyebut.
7 dan 21 sama-sama kelipatan 7. Bagi 7 hasilnya 1, bagi 7 hasilnya 3. 3 dan 6 sama-sama kelipatan 3. Bagi 3, 1, bagi 3, 2. Oke, 1 dikali 2, 2. 1 dikali 3, 3. Hasilnya 2/3. Oke, contoh selanjutnya. Yang kelima, 4/13 dibagi 1/4 sama dengan, oke, sama, kita ubah dulu ke pecahan biasa. 2 kali 13 26 ditambah 4 30/13 bagi 1 dikali 4 4 tambah 1 5/4 sama dengan 30/13 kali 4/5. Oke, perhatikan antara pembilang dan penyebut. Ini bisa dibagi 5, hasilnya 6. Bagi 5, 1 sama dengan 6 dikali 4, 24. 13 dikali 1, 13. Perhatikan, pembilang lebih besar daripada penyebut. Kita sederhanakan dalam pecahan campuran. 24 bagi 13 dapat 1, sisanya kita kurangkan 11. Berarti 11/13. Oke, ini jawabannya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pembagian pecahan desimal. Lihat buku logika kamu halaman 28, itu aktivitas 14. Ibu mengambil contoh nomor 1 bagian B. 0,7 dibagi 4. Perhatikan, 0,7 dibagi 4. Untuk pembagian pecahan desimal boleh dilakukan dengan cara mengubah ke pecahan biasa terlebih dahulu dan boleh dilakukan dengan cara membagi bersusun. Oke, Ibu akan melakukan dengan cara mengubah ke pecahan biasa. 0,7 menjadi 7/10 dibagi 4. Oke, ingat 4 artinya 4/1. Nih Ibu tuliskan ya. Bagi 4/1 berarti sama dengan 7/10 dikali 1/4 sama dengan 7 kali 1 7, 10 kali 4 40. Oke, itu cara mengubah ke pecahan biasa. Sekarang Ibu akan lakukan cara yang kedua dengan cara membagi bersusun. 0,7 dibagi 4. Oke, ingat ini kan masih dalam pecahan desimal. Supaya kita dapat membagi, kita kalikan dulu ini kali 10. Nanti bilangan pembaginya kita kali juga dengan 10. Berarti 0,7 dikali 10 hasilnya 7. 4 dikali 10 hasilnya 40. Berarti sekarang jadi 7 dibagi 40. Kita bagikan. 7 dibagi 40 tidak bisa, hasilnya 0. 0 kali 40, 0. Kita kurangkan. 7 dikurang 0, 7. Ya. 7 belum cukup dibagi 40. Berarti ini naik koma, kita tambah di sini 0. 70 dibagi 40 dapatnya 1. 1 kali 40, 40 kurangkan 30. 30 bagi 40 nggak cukup. Kita tambah 0 lagi. Nggak perlu ditambah di sini 0 atau koma. Kalau hanya sekali penambahan 0 karena tadi sudah ada tanda koma, tidak perlu lagi. Kita bagikan 300 dibagi 40 dapatnya 7. 7 kali 40 280 kurangkan 20. Oke, 20 dibagi 40 tambah 0 sini 200 bagi 40 5. 5 kali 40 200 kurangkan habis. Berarti hasilnya adalah 0,175. Ini dalam bentuk desimal. Ini tadi dalam bentuk pecahan biasa. Jadi pembagian bilangan desimal dapat
diubah menjadi pecahan biasa, bisa dalam bentuk pecahan desimal, bisa juga dalam campuran. Oke, selanjutnya contoh nomor yang ketujuh. Oke, Ibu masih mengambil contoh soal dari aktivitas 14 nomor 1 bagian D. 12,48 dibagi 2,4. Oke, cara yang pertama, Ibu ubah ke pecahan biasa. Perhatikan, ini dua angka di belakang koma, berarti 1248 per dua angka 100. Bagi, ini satu angka di belakang koma, 24 per 10 sama dengan, oke, 1248 per 100 kali balikkan 10 per 24. Oke, ini bagi 10, 1 bagi 10, 10. Oke, ini bagi 24, 52 bagi 24, 1. Oke, kita kalikan. 52 dikali 1, 52 per 10 kali 1, 10. Ubah ke pecahan desimal boleh, 5,2. Cara yang kedua, 12,48 bagi 2,4. Oke, untuk menghilangkan komanya dulu, kita hilangkan dulu komanya. Supaya hilang komanya tentu kita harus kali 100. Berarti 1, 2, 4, 8. Yang ini juga kita kali 100. 2,4 kali 100 itu menjadi 240. Kita bagikan. 1248 dibagi 240 sama dengan, oke, ini hasilnya 5. 5 kali 240, 1200. Kurangkan 48. Oke, 48 dibagi 240 kan tidak cukup, maka naik koma, tambah di sini 01. 480 bagi 240 hasilnya 2. 2 kali 240 hasilnya 480. Kurangkan, habis. Ini hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pembagian pecahan persen. Lihat logika kamu halaman 29 aktivitas 15. Oke, Ibu mengambil contoh nomor 2 bagian D. 40% dibagi 60%. Oke, ini harus kita ubah ke pecahan biasa. 40 per 100 bagi 60 per 100 sama dengan 40 per 100 kali 100 per 60. Habis. Satu ya, bagi 100 ya. Oke, sekarang tinggal 40 dengan 60. Ini bisa dibagi 10. Jadi 4 bagi 10, 6. Berarti 4 kali 1, 4. 1 kali 6, 6. Sederhanakan. 2 per 3. Oke, selanjutnya nomor 9. 4 per 5. Perhatikan soal nomor 1 bagian G. Bagi 20% sama dengan 4 per 5 bagi, ubah dulu ke pecahan biasa, 20 per 100 sama dengan 4 per 5 kali 100 per 20 sama dengan, oke, boleh kamu sederhanakan yang ini langsung, boleh. 4 per 5 kali, nih 100 per 20, artinya 100 dibagi 20, berarti kan jadi 5 per 1 nih ya. Dibagi 25, 20 bagi 21, kalikan. Ini habis, sama-sama dibagi 5, nih 1, 1, hasilnya 4. Contoh ke-10. Lihat kembali aktivitas 15 nomor 1 bagian D. 50% dibagi 1 per 3 sama dengan 50 per 100 bagi 1 per 3 sama dengan
Oke, 50/100 kali 3/1 sama dengan, sederhanakan ini ya. Sama-sama dibagi 50, bagi 50 1, bagi 50 2 kali 3/1 sama dengan 1 kali 3 3, 2 kali 1 2. Sederhanakan dalam pecahan campuran, 3 dibagi 2 dapat 1, sisa 1/2. Oke. Contoh ke-11. Perhatikan nomor 1 bagian E. 0,8 dibagi 20% sama dengan, oke, 0,8 8/10 bagi 20%, 20/100 sama dengan 8/10 kali 100/20. Oke. Ini kita sederhanakan. 8 dibagi 2 4, 10 bagi 2 5, 4/5 kali 100 bagi 25, 20 bagi 20 1, 5/1. Oke. 5 dengan 5 habis, hasilnya 4. Ketemu dengan contoh nomor 9. Oke. Contoh ke-12. 32/5 dibagi 25% sama dengan, kita ubah dulu ke pecahan biasa. 3 kali 5 15 tambah 2 17/5 bagi 25% berarti 25/100 sama dengan 17/5 kali 100/25. Oke, sama dengan 17/5. Nih, bagi 25 4, bagi 25 1 kali 4/1. Kalikan 17 kali 4 68. 5 kali 1 5. Sederhanakan, 68 dibagi 5 dapat 13. 5 kali 13 65 ya. Jadi sisanya 3, berarti 3/5. Ini hasilnya. Oke, Ibu sudah memberikan banyak contoh penyelesaian soal pengerjaannya. Semoga anak Ibu semuanya dapat melakukan pembagian pecahan dengan baik. Oke, kamu buktikan dengan kamu mengerjakan soal di logika sebagai tugas kamu di rumah. Perhatikan aktivitas 13 halaman 26 nomor 1 bagian A dan C, 2A dan C, 3A dan C, nomor 4 dan 5. Kemudian aktivitas 14 halaman 28 nomor 1 bagian A, C, dan nomor 2. Kemudian halaman 29 aktivitas 15 nomor 1 A, B, C, nomor 2 bagian A. Selamat kamu mengerjakan di rumah, belajar dengan semangat, jaga kesehatan, tetaplah berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Salam, terima kasih.